Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Mardiah NIM 091, 2 Nurfitri Mujaidah NIM 108, 3 Afifah Putri NIM 124. Pembahasan kami kali ini yang pertama mengenai perkembangan tasawuf di Indonesia dan yang kedua mengenai tokoh tasawuf di Indonesia. Perkembangan tasawuf di Indonesia. Pada permulaan tahun 1950-an, Hamka menulis buku tasawuf tentang perkembangan, pemurnian, dan juga tasawuf modern. Ia berusaha memperlihatkan bahwa tasawuf yang benar adalah tasawuf yang berakar pada prinsip tauhid. Bertasawuf artinya mengisi diri dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah dan mengidentifikasikan diri dengan sifat ilahiyah. Bertasawuf bukan berarti menolak hidup duniawi, melainkan juga harus tetap melebur ke dalam kehidupan masyarakat. Selain dengan Hamka, ada juga Nahdlatul Ulama atau NU. NU adalah pendukung dan penghayat tasawuf. Untuk menghindari penyimpangan dan garis lurus yang diletakkan pada Syekh terdahulu, NU meletakkan dasar tasawuf bagi jamaahnya sesuai dengan kitab Al-Sunnah wal Jamaah. NU membina keselarasan antara tasawuf Al-Ghazali dan tauhid Al-Syariah juga Al-Maturidiyah serta hukum fikih mazhab Sufi. Perkembangan tasawuf di Indonesia sendiri didominasi oleh tasawuf aliran Sufi. Kalaupun ada penganut tasawuf aliran falsafi, pengaruhnya tidak begitu luas dan bahkan mendapat perlawanan dari pengikut Sunni. Oleh karena itu, tanpa harus Hamka menulis bahwa tasawuf di Indonesia sejalan dengan mazhab Al-Sunnah wal Jamaah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh Al-Ghazali dan Asy-Syafi'i lebih besar daripada pengaruh Al-Hajjaj. Selanjutnya yaitu tokoh tasawuf di Indonesia. Pertama itu ada Syekh Hamzah Al-Fansuri, yang kedua ada Syekh Nuruddin Al-Raniri, yang ketiga ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili, yang keempat ada Syekh Abdul Syamad Al-Falimbani, yang kelima ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, yang pertama ini ada Syekh Hamzah Al-Fansuri. Syekh Hamzah Al-Fansuri lahir di Fansur, kota kecil bernama Barus di pantai barat Sumatera sekitar pertengahan abad ke-16 dan awal abad ke-17. Berkelana mencari ilmu ke berbagai, diantaranya ke Aceh, Jawa, Semenanjung Tanah Melayu, India, Persia, dan Arab. Di antara karangan beliau yang berupa syair dan buku antara lain ada Syair Burung Pingai, Syair Dagang, Syair Pungguk, dan Syair Perahu. Sedangkan karangan yang berbentuk kitab diantaranya ada Asfarul Arifin fi Bayani Ilmi As-Suliki wa At-Tauhid. Kemudian ada Syarbul Asyidin dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada Syekh Nuruddin Araniri. Nuruddin Araniri dilahirkan di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat, India. Nama lengkapnya adalah Nuruddin Muhammad bin Hasanuddin Al-Hamid Asy-Syafi'i Araniri. Tahun kelahirannya tidak diketahui dengan jelas, tetapi kemungkinan besar menjelang abad ke-16. Ibunya keturunan Melayu, sementara ayahnya berasal dari keluarga imigran Hadramaut. Ajarannya yaitu meliputi pertama tentang alam, yang berpandangan alam ini diciptakan Allah melalui tajalli. Kedua tentang manusia yang merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, karena merupakan khalifah Allah di bumi ini yang dijadikan sesuai dengan citranya. Ketiga tentang wujudiyah, yang intinya berpusat pada wahdah al-wujud yang disalahartikan kaum wujudiyah dengan arti kemanunggalan Allah dengan alam. Dan kelima tentang hubungan syariat dan hakikat, yang syariatnya menekankan landasan esensi dalam tasawuf atau hakikat. Nah, selanjutnya ada Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah tokoh sufi dari Aceh. Ia adalah guru para sufi Indonesia. Abdul Rauf hidup sekitar abad 17 Masehi ketika masyarakat Melayu sedang dilanda pertikaian seputar wujudiyah antara kubu Hamzah Al-Fansuri bersama Syamsuddin As-Sumatrani sebagai pelopor dan kubu Nuruddin Araniri sebagai penentang. Dengan kealiman yang dimiliki, As-Singkili dapat berdiri di antara kubu yang bertikai. Nama lengkap Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah Abdul Rauf bin Ali Al-Fanuri As-Singkili. Dia diperkirakan lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Ajaran tasawuf Abdul Rauf As-Singkili yaitu sebelum As-Singkili membawa ajaran tasawufnya di Aceh sudah berkembang dengan ajaran wujudiyah. Ajaran ini dianggap Araniri sebagai ajaran sesat dan penganutnya dicap murtad. Karena ini terjadilah proses penghubungan bagi mereka. Tindakan Araniri dinilai As-Singkili sebagai perbuatan yang emosional. Kemudian selanjutnya ada Syekh Abdul Syamad Al-Falani. Abdul Syamad adalah keturunan dari Arab zaman. Ayahnya yaitu Syekh Abdul Jalil bin Syekh Abdul Wahab Al-Mahdani yang hijrah ke kota Palembang pada penghujung abad 17 Masehi.
Ia menjabat mufti di wilayah Kedah pada tahun 1700. Setelah kembali ke Palembang, ia menikah dan dianugerahi seorang putra yang diberi nama Abdus Syamad sekitar tahun 1700 hingga 1704. Ajaran tasawuf Syekh Abdus Syamad Al-Falami, yaitu sebagian pemikirannya banyak dipengaruhi oleh karya-karya Al-Ghazali yang pemikirannya menggabungkan unsur ajaran Al-Ghazali dan Ibnu Arabi yang telah diolah dan disajikan dalam satu sistem, yaitu ajaran tasawuf tersendiri. Al-Falami yang disebut sebagai orang pertama yang mengenalkan tarekat Samiyah di Indonesia dan mengikuti tarekat Khalwatiyah melalui Syekh Muhammad Abdul Karim Saman Al-Madani. Kemudian yang terakhir ada Syekh Yusuf Al-Makasyari. Syekh Yusuf Al-Makasyari adalah seorang ulama, mufti, pendiri tarekat, pejuang, dan penulis yang berasal dari Makassar. Ia lahir di Moncongloit, Goa, Sulawesi Selatan pada tahun 1626 Masehi. 21 tahun sebelum Islam diterima sebagai agama resmi di Kerajaan Goa pada tahun 1695 Masehi. Nama aslinya Muhammad Yusuf yang terkenal dengan gelar Asy-Syaikh Al-Hajjaj Yusuf Abu Mahasin Hadiyatullah Tats Al-Khalwati Al-Makassari Al-Batani. Ia juga dikenal sebagai gelar Tuan Ta Salamata, yang artinya Tuan kita yang selamat dan mendapat berkah. Syekh Yusuf dibesarkan di sana karena dia diangkat oleh raja sebagai anaknya. Ajaran tasawuf Syekh Yusuf Al-Makassari, yaitu pemikiran tasawuf Al-Makassari, berbeda dengan kecenderungan sufisme pada masa-masa awal yang mengelak dari kehidupan duniawi. Al-Makassari yang mengungkapkan paradigma sufistiknya bertolak dari asumsi dasar bahwa ajaran Islam meliputi dua aspek, yaitu aspek lahir atau syariat dan aspek batin atau hakikat, yang keduanya sebagai suatu kesatuan. Meskipun berpegang teguh pada transendensi Tuhan, ia meyakini bahwa Tuhan melingkupi segala sesuatu yang selalu dekat dengan sesuatu itu. Al-Makassari mengembangkan istilah al-ihad-hah atau paliputan dan al-ma'iyah atau kesetaraan. Kedua istilah itu menjelaskan bahwa Tuhan itu turun atau tanazul, sedangkan manusia itu naik atau taraki. Sesuatu proses spiritual yang membawa keduanya semakin dekat. Al-Makassari menggarisbawahi bahwa proses ini tidak akan mengambil bentuk kesatuan wujud antara manusia dan Tuhan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.